Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih bisa berkumpul di tempat ini, bisa kembali kita mendengarkan sajian materi pembelajaran dari Bapak. Adapun materi pembelajaran yang Bapak akan sampaikan kepada kita semua adalah tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Menulis surat lamaran pekerjaan, materi pembelajaran daring oleh Antoni Simorangkir, SPD. KD1, menulis surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mengidentifikasi struktur surat lamaran pekerjaan. 2. Siswa dapat menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sistematikanya. 3. Siswa dapat memperbaiki penulisan surat lamaran pekerjaan yang ditulis teman dari segi struktur, diksi, dan penggunaan PYD. Indikator. 1. Mengidentifikasi struktur surat lamaran pekerjaan. 2. Menyusun surat lamaran pekerjaan. 3. Memperbaiki surat lamaran pekerjaan dari segi struktur, diksi, dan penggunaan PYD. Media pembelajaran adalah Microsoft Teams. Metode pembelajaran adalah pembelajaran daring. Sekarang marilah kita masuk ke materi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan. Surat merupakan salah satu alat komunikasi secara tulis yang di dalamnya berisikan maksud dan tujuan yang dikirim kepada seseorang. Dalam surat menggunakan bahasa yang santun, efektif, sesuai EYD, dan mengikuti sistematika penulisan surat yang baik dan benar. Surat dapat kita bagi menjadi dua bagian. A. Surat resmi. Surat resmi itu terdiri dari surat dinas dan surat niaga. B. Surat tidak resmi. Surat tidak resmi terdiri dari surat pribadi bersifat resmi dan surat pribadi bersifat tidak resmi. Surat pribadi bersifat resmi contohnya surat lamaran pekerjaan. Surat pribadi bersifat tidak resmi contohnya surat kepada teman. Jadi sekarang anak-anak, kita masuk ke materi surat lamaran pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pekerjaan ataupun jabatan dari satu lembaga atau instansi. Baik itu instansi swasta maupun instansi pemerintahan. Kalau kita melihat sistematika surat lamaran pekerjaan, dapat kita mengetahui apa yang merupakan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Yang pertama dapat kita lihat tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua perihal ataupun hal. Yang ketiga lampiran. Yang keempat alamat yang dituju oleh surat. Yang kelima salam pembuka. Yang keenam alinea pembuka. Yang ketujuh isi. Yang di dalam isi itu terdapat maksud, tujuan, dan kualifikasi diri. Yang kedelapan penutup. Yang kesembilan salam penutup. Yang kesepuluh nama dan tanda tangan penulis surat. Kalau kita melihat bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan, tentu kita bisa mengidentifikasi satu persatu. Pertama, kita tadi sudah menyebutkan bahwa di dalam surat lamaran pekerjaan ada kita tuliskan tempat dan tanggal surat. Mengapa kita harus tuliskan tempat dan tanggal surat? Supaya kita bisa menuliskan di mana kita menuliskan surat tersebut dan tanggal berapa kita menuliskan surat itu. Jadi pihak perusahaan ataupun instansi atau lembaga mengetahui bahwa surat itu ada kita tuliskan di satu kota. Nah, kita lihat contohnya. Pematang Siantar, 23 Juli 2020. Inilah penulisan yang tepat. Tidak ada kita dibenarkan menulis Pematang Siantar, P-nya itu disingkat, kemudian Siantar ditulis lengkap, kemudian dibuat di situ garis miring tanggal 23, dibuat di situ mengatakan bulan adalah 07/2020. Itu tidak dibenarkan. Jadi Pematang Siantar itu harus ditulis dengan kata Pematang Siantar. P-nya kapital, S-nya kapital pada kata Siantar, P-nya tadi kapital di kata Pematang. Jadi ada tanda koma. Tanda koma itu menyatakan bahwa ada dua hal yang diungkapkan di sana. Satu, nama kota. Dua, nama, hari, bulan, dan tahun. Yaitu menyatakan waktu.
Yang kedua adalah perihal. Perihal itu adalah sebagai maksud dan tujuan penulis surat lamaran itu. Untuk apa dia menuliskan? Tentu dia akan membuat sebuah permohonan, akan membuat sebuah lamaran. Lamaran apa? Lamaran pekerjaan tentu. Jadi kalau kita misalnya mau mendapatkan pekerjaan menjadi security, menjadi tenaga administrasi, tentu kita harus membuat surat lamaran. Jadi perihal itu adalah sesuatu hal yang merupakan tujuan ataupun maksud daripada penulis surat lamaran tersebut. Baik, kita lanjutkan dengan nomor 3. Nomor 3 adalah lampiran. Dalam penulisan lampiran ini, tentu sekali kita harus mengetahui apa maksud ataupun makna daripada lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang menjadi hal-hal ataupun lembaran-lembaran yang menyertai surat utama. Nanti di dalam lampiran itu akan terdapat tulisan-tulisan yang tidak bisa termuat di dalam surat utama atau di dalam surat tersebut. Misalnya kalau kita menuliskan surat yang mana dalam hal pengiriman nama-nama pemain bola misalnya dalam satu sekolah, misalnya kita kirimkan ke dinas misalnya. Adapun nama-nama tim sepak bola dari SMA Negeri 1 Beringin adalah A, B, C, D, tidak mungkin muat di dalam surat itu. Itu dibuat di dalam satu lembar. Dalam lembaran itulah ditulis semua nama pemain bola itu. Makanya dikatakan di situ, adapun nama-nama siswa SMA Negeri 1 Beringin yang akan kami kirim untuk diikuti turnamen sepak bola di Stadion Teladan Medan adalah terlampir. Jadi yang tertulis di dalam kertas lampiran itu adalah nama-nama pemain bola. Jadi bagaimana cara kita menuliskan lampiran di dalam surat lamaran pekerjaan? Contoh, ada di situ angka 6. Angka 6 itu harus disertai dengan huruf ataupun disertai dengan kata 6. Jadi hurufnya harus 6. Baru kemudian lembar. Mengapa harus ditulis? Karena kita tahu ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menuliskan angka itu, bisa ditambahi 6 jadi 60, menjadi 600. Jadi untuk mengantisipasinya kita tulislah 6 dalam kurung 6 tutup kurung lembar. Itulah yang menjadi bagian dari lampiran. Yang keempat, alamat yang dituju oleh surat. Alamat yang dituju oleh surat di dalam surat lamaran pekerjaan tidak boleh menggunakan kata kepada. Cukup yang terhormat yang kita singkat menjadi PTH. Mengapa? Karena sasarannya sama juga. Sama-sama menuju kepada seseorang, kepada kepala personalia, yang terhormat kepala personalia ya sama juga. Jadi cukup kita menggunakan kata yang terhormat. Dalam penulisan alamat yang dituju oleh surat, tidak boleh kita menggunakan kata bapak, kata ibu, kata saudara, kecuali nama orang. Nah, misalnya yang terhormat Bapak Sukiono, baru. Tetapi dalam surat lamaran pekerjaan tidak perlu kita menuliskan kata bapak dan tidak perlu menuliskan nama orang. Cukup kita katakan kita tuliskan jabatannya. Contoh, yang terhormat Kepala Personalia PT Arta Nugraha, Jalan Brigjen Katamso 21 Medan. Nah, di sini perlu kita perhatikan. Penulisan kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN atau JL. Harus ditulis dengan jalan. Brigjen Katamso 21. Tidak perlu kita tulis lagi kata nomor. Cukup 21. Medan. Di dalam kata yang ada pada alamat yang dituju surat, misalnya kata Medan, itu di akhir kata Medan tidak perlu kita bubuhkan tanda titik. Karena itu bukan kalimat. Anak-anak bisa paham semua kan? Nah, itulah penulisan alamat yang dituju oleh surat secara tepat. Kemudian yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka kita cukup menggunakan kata dengan hormat. Inilah salam pembuka yang secara umum. Tapi ada juga salam pembuka yang secara khusus. Misalnya kita melamar menjadi guru di pesantren. Bisa kita buat dengan kata Assalamualaikum. Atau kita melamar pekerjaan sebagai guru di SMA, misalnya kita katakan sekolah-sekolah kerohanian atau sekolah-sekolah agama, yang khususnya agama Kristen, bisa kita buat dengan Shalom. Tetapi dalam hal ini salam pembuka yang dimaksudkan dalam surat lamaran pekerjaan adalah salam pembuka yang secara umum, yaitu dengan hormat. Kemudian kita lanjutkan dengan yang keenam. Yang keenam adalah isi. Dalam isi ada terdapat alinea pembuka. Alinea pembuka itu bisa kita bagi menjadi dua bagian. Pertama ada berdasarkan iklan dari surat kabar. Contohnya dari iklan yang dimuat di harian suara rakyat atau
Ya, kita katakan juga dari harian SIP atau waspada dan sebagainya. Kita lihat contohnya. Inilah contoh iklan yang dimuat di harian Suara Rakyat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian Suara Rakyat pada tanggal 9 Mei 2020 bahwa PT Arta Nugraha sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai staf administrasi. Maka dengan surat ini saya berminat untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Yang kedua, ada berdasarkan atas inisiatif sendiri. Itu cukup kita tulis dengan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi ada dua, ya, alinea pembuka. Pertama yang berdasarkan iklan dari surat kabar, yang kedua berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi anak-anak nanti bisa melihat perbedaannya. Kalau nanti lowongan pekerjaan itu anak-anak dapatkan dari surat kabar, tentu harus ada kata berdasarkan. Ya, kata berdasarkan. Berdasarkan itu maksudnya ada dasar kita untuk membuat surat lamaran pekerjaan itu karena ada informasi dari surat kabar tersebut. Sudah bisa dipahami anak-anak? Iya. Kita lanjutkan yang B. Identitas diri. Dalam surat lamaran pekerjaan di bagian alinea pembuka ada identitas diri, yaitu diri kita sebagai orang yang melamar. Tentu kita tuliskan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor HP. Nah, penulisan nama, N pada kata nama, T pada kata tempat, J pada kata jenis, P pada kata pendidikan, A pada kata alamat, dan N pada kata nomor, itu semua harus huruf kecil. Ya, harus huruf kecil. Tetapi kalau kita menuliskan nama, misalnya Sri Hartati, S-nya kapital. Ya. Kemudian Hartati hanya kapital. Itulah yang menjadi syaratnya. Kemudian tempat, koma, tanggal lahir, Medan 23 Agustus 1996. Jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir S1 administrasi perkantoran, alamat Jalan TB Simatupang. Nah, ini tidak lagi pakai nomor, cukup dengan angka 40 Pematang Siantar. Nomor HP itu harus kita tuliskan atau kita buat karena apa? Karena satu waktu nanti perusahaan akan menghubungi kita kalau kita nanti diterima. Kita lanjutkan dengan bagian C, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu adalah bagaimana seseorang itu ya bermaksud untuk mendapatkan pekerjaan. Tujuannya untuk memperoleh pekerjaan, begitu. Contohnya di sini ada memohon kepada Kepala Personalia PT Arta Nugraha agar kiranya dapat menerima saya sebagai tenaga administrasi di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Bapak garis miring Ibu itu dituliskan supaya kita bisa merangkum apakah kepala personalia itu laki-laki atau perempuan. Jadi cukup kita tuliskan Bapak garis miring Ibu pimpin. Jadi kata Bapak Ibu sudah mewakili bagaimana siapa ya yang menjadi kepala personalia tersebut, apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian kita lihat yang bagian D, kualifikasi diri atau yang menyatakan lampiran. Di sini kualifikasi diri itu adalah hal-hal yang kita miliki sebagai orang yang menjadi pelamar yang siap untuk memenuhi syarat. Nah, di sini sebagai bahan pertimbangan buat Bapak Ibu. Ya, saya melampirkan sebagai bahan pertimbangan buat Bapak Ibu. Di sini saya lampirkan. Apa yang dilampirkan? Yaitu tadi fotokopi. Ya, 1, fotokopi ijazah terakhir 1 lembar. 2, fotokopi transkrip nilai 1 lembar. SKCK dari Polri 1 lembar, pas foto dan sebagainya. Inilah yang menjadi kualifikasi diri kita sebagai modal kita untuk melamar pekerjaan. Karena itu anak-anak bisa melihat syarat penulisannya. Nomor 1, fotokopi F-nya kapital, 2, fotokopi F-nya kapital, yang ketiga SKCK, semuanya SKCK harus kapital karena itu merupakan singkatan. Yang keempat, pas foto P-nya kapital, 5 fotokopi P-nya ataupun F-nya kapital, 6 daftar riwayat hidup, D-nya kapital. Ya, jadi harus mengikuti syarat penulisan surat lamar pekerjaan yang baik dan tepat ya. Jadi kemudian kita lihat yang penutup, yang ke-7. Contoh. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan kepada Bapak atau Ibu. Dapat kita lihat ya penulisannya Bapak atau Ibu, dan besar harapan saya Bapak atau Ibu dapat mengabulkan permohonan ini. Jadi karena lamaran pekerjaan ini merupakan satu permohonan. Atas perhatian Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Inilah yang menjadi kalimat penutup. Jadi ini bagian nomor 7 kalau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Yang ke-8 adalah salam penutup. Salam penutup itu kita tuliskan dengan hormat saya, kemudian pemohon. Nah, siapa tadi namanya? Sri Hartati. Itu masuk yang ke-9. Yang ke-9, nama dan tanda tangan penulis. Jadi salam penutup dengan
nama dan tanda tangan penulis itu biasanya sama, bersamaan. Hormat saya pemohon, Sri Hartati SG. Jadi demikian anak-anak yang bisa kita sampaikan atau kita berikan kepada kita pada saat ini, karena surat lamaran pekerjaan ini adalah surat lamaran pekerjaan yang melibatkan siapa saja tanpa terkecuali, mau tamatan SMA atau tamatan sarjana, itu semua pasti terlibat. Dan ingat, hal yang perlu kamu perhatikan dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan ini adalah bagaimana kriteria penulisannya. Tetapi ketika Anda nanti melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan, ada contoh surat lamaran pekerjaan yang salah, yang ataupun tidak mengikuti aturan penulisan surat lamaran pekerjaan itu, kamu harus mengikuti mereka. Mengapa? Karena ini perkara perut. Jika kamu nanti melanggar, tidak mau mengikuti contoh surat lamaran pekerjaan dari mereka, mungkin Anda dikatakan melawan. Ya, jadi karena itu kau ikuti mereka, walaupun itu salah. Karena apa? Berbicara masalah kebutuhan jasmani kita ataupun kebutuhan ekonomi kita. Dan ingat, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, tidak boleh diketik, harus menggunakan tulisan tangan, yaitu tulisan tangan tidak bersambung. Itulah menjadi satu syarat. Karena apa? Dengan tulisan tangan Anda bisa menunjukkan bagaimana skill ataupun keterampilan Anda, dan pihak perusahaan pun mengetahui bagaimana Anda menuliskan surat. Misalnya suratnya itu berantakan, pihak perusahaan pasti mengatakan, oh ini orangnya nggak bagus ini, pasti banyak ini tak peduli begitu. Jadi kalau kita buat dengan rapi, dengan bagus, bersih, pihak perusahaan itu pun pasti akan menerimanya. Jadi mudah-mudahan nanti di saat kamu membuat surat lamaran pekerjaan, Anda langsung diterima. Itu harapan kita. Jadi di sini ada satu contoh lowongan pekerjaan dari iklan atau surat kabar yang menjadi tugas Anda. Nah, tugasnya tuliskan satu contoh surat lamaran pekerjaan yang informasi lowongan itu diperoleh dari sebuah harian surat kabar ataupun harian waspada. Harian ataupun surat kabar waspada. Di sini ada tertulis iklan diterbitkan di harian waspada Rabu 17 Juni 2020. Perusahaan bergerak di bidang elektronik membutuhkan 3 orang tenaga karyawan. Syarat-syarat: pertama, pendidikan minimal tamatan SMA dan sederajat. Yang kedua, usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun. Ketiga, memiliki kepribadian yang baik, jujur dan setia kepada perusahaan. Bagi yang berminat dapat mengantarkan lamaran ke kantor PT Panasonic Jalan Tamrin 40 Medan paling lambat 10 hari setelah iklan ini diterbitkan. Inilah yang menjadi contoh yang menjadi contoh surat lamaran pekerjaan yang Anda akan kerjakan. Ini tugas saya berikan. Minggu depan bisa dikumpulkan, tapi ditulis di kertas HPS. Tidak boleh di double folio. Kertas double folio harus di kertas HPS. Sampai di sinilah anak-anak. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Inilah yang bisa saya sajikan pada pagi hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi.